Jejak kaki siapa ya ini? Apa jangan-jangan ini arwah Dila? Mas. Dil. Dila. Dil, maafin mama aku ya. Aku kangen banget sama kamu, Dil. Semoga kali ini Sekar gak ketolong. Fix kali ini dia akan lenyap, Tante. Tolong. Sekarang. Sekarang. Satria? Wah, kenapa sih? Gagal terus. Sepertinya harus dibantu dengan nafas buatan, Pak. Nafas buatan. Enggak, ini gak boleh didiem. Aku harus samperin. Bel, jangan. Kamu tuh jangan gegabah. Nanti malah Satria curiga sama kita. Nyosor-nyosor aja lu seenaknya. Lu apain tuh anak gua? Sampai bisa pingsan begini? Udah berapa kali lu gua bilangin jangan deket-deket sama anak gua. Sekar kenapa lu Sekar? Gara-gara lu nih pasti si Sekar pingsan celaka nih. Enggak, Be. Saya cuma mau nyelamatin Sekar. Sekar butuh nafas buatan. Udah bilangin berapa kali lu jangan deket-deket sama anak gua. Karena gua kalau deket lu pasti celaka. Lu jangan gunain kesempatan dalam kesempitan lu ya. Be, saya cuma mau nyelamatin Sekar doang kok. Pasti gara-gara orang-orang deket lu nih. Si Sekar jadi celaka. Sekar, lu kagak apa-apa kan? Pulang yuk. Biasa antar aja, Be. Gua bisa anterin sendiri. So ngurusin anak gue lu. Yuk. Ngapain Mama sama Bella di sini? Atau jangan-jangan kecelakaan yang menimpa Sekar ada hubungannya sama mereka? Kalau sampai yang dikatakan sama Babe Rojali tadi itu benar, aku gak bakal tinggal diam. Aku harus tegas sama Mama dan Bella. Mau ngapain Mama kesini? Jangan bilang Mama emang sengaja ngikutin aku ya? Satria, kamu jangan salah paham dulu. Tante Astrid itu sengaja aku suruh kesini buat check up. Iya bener. Lagian kamu kenapa sih, Sat? Selalu aja curiga sama Mama. Emang Mama sejahat itu apa? Kamu tuh bener-bener ya, kebangetan. Mendingan Bella deh. Bella belum jadi apa-apanya Mama aja, dia tuh perhatian loh sama Mama. Bella itu mau nemanin Mama ke rumah sakit, cek kesehatan Mama. Bahkan Bella yang bayar semuanya. Kalau kamu coba, anak Mama mana peduli sama Mama? Tega kamu ya, Sat? Tante, udah. Udah Tante, yang penting sekarang kondisi kesehatan Tante semuanya aman, ya. Ini kenapa? Kamu masih curiga sama Mama? Kamu nuduh Mama? Mau tangkap Mama? Ayo silakan. Ngeselin banget kamu tuh. Udah Bella, ayo kita pulang aja. Kalau kehadiran kita di rumah sakit ini membuat Satria jadi curiga, disangkut pautin sama Sekar, udah, mending kita pulang aja. Ayo. Udah ya, Bel. Maafin aku, Ma, kalau sikap aku jadi kelewatan.
Tapi di satu sisi aku tetap gak akan berhenti buat cari bukti apakah mama ada keterlibatan atas kejadian Laras atau enggak. Kita duluan sama Jeng Hera ya. Oh iya. Dah, ketemu lagi Iya ya. sih. Jeng Astari. Jeng Astari itu kenapa? Aduh, Jong Vivi, saya tuh mikirin anak saya, si Satria. Dia nggak mau dijodohin. Kok nasib kita sama ya, Jeng? Anak saya juga dulu nggak mau dijodohin. Dia malah menikah sama pilihannya sendiri. Ya, tapi saya nggak srek. Jadi begini deh sampai sekarang, Jeng. Begini gimana maksudnya? Semenjak Rino menikahi perempuan pilihannya, Rino itu jadi nggak peduli sama saya, Jeng. Nggak pernah kasih kabar dan nggak pernah ngabarin. Emang sih, Jeng, menantu saya itu cantik banget. Namanya Dila. Sayangnya, semenjak Rino menikah sama si Dila itu, Rino itu jadi lupa sama saya. Nggak peduli sama saya dan nggak perhatian lagi. Ya. Jangan sampai kalah sama mantu Jeng Vivi itu. Ya, kita harus tunjukin juga kalau anak laki-laki itu surganya ada di telapak kaki ibu. Walaupun udah nikah, tetap anak laki-laki itu adalah milik ibunya. Iya nggak? Tapi gimana ya, Jeng, caranya? Saya punya rencana. Aneh banget, padahal cuma pusing biasa. Tapi minta dirawat, minta kamar VIP lagi. Padahal cuma infus vitamin C. Bu, saya cuma mau kasih tahu kalau kata dokter ibu udah bisa pulang. Jadi ibu nggak perlu dirawat. Aduh, kamu ini siapa sih? Jangan so tahu. Cuma suster aja belagu banget sih. Emangnya kenapa kalau pasien mau rawat inap? Masalah gitu? Gak usah larang-larang deh. Maaf ya Bu Astari, saya nggak ada maksud apa-apa kok. Saya cuma kasih saran dan nyampein apa kata dokter aja. Kalau emang keputusan Bu Vivi seperti itu, saya pasti hargai kok Bu keputusan pasien. Sama seperti saya hargai keputusan ibu. Soal ibu akan sikirin siapapun yang deket sama Satria yang ibu gak suka. Bener kan? Sekar mulai kurang ngajar. Dia bahkan terang-terangan mengintimidasi aku dengan kalimatku sendiri. Heh, maksud kamu apa, Sekar? Nggak ada maksud apa-apa kok Bu Astari. Aku yakin kalau Jeng Astari kenal deket sama suster ini. Tapi apa hubungannya ya? Kenapa dia nyebut-nyebut Satria anaknya? Udahlah, Jeng, gak usah diperpanjang. Maaf ya, Sus. Saya janji kok nanti akan pulang setelah anak saya jenguk. Baik Bu Vivi, kalau gitu saya bantu beritahu ke anak ibu ya soal kondisi ibu yang sekarang. Gak usah. Gak perlu. Udah kamu pergi aja sana. Nanti yang nelfon anaknya Jeng Vivi ini biar saya. Udah saya pergi. Cepet. Inilah calon brand ambasador kita, Bella Anastasia dan juga Dila. Terima kasih ya, iya. Oh iya, boleh. Seorang banget sih. Lihat aja, siapa yang paling bersinar nanti. Harus hati-hati, Cek. Selamat sayang ya. Semoga kamu bisa sukses sama Glow Series ini. Amin. Makasih ya Mas, sudah datang.
Bel, kamu nggak apa-apa Bel? Sini aku bantu. Susah baik deh. Mbak, tolong jaga sikap ya. Jangan kasar sama istri saya. Mama. Iya loh. Apa Tan? Mama masuk rumah sakit? Oh. Iya, iya. Iya, aku ke sana sekarang. Kenapa Mas? Mama sakit? Iya, makanya aku sekarang disuruh ke rumah sakit. Aku tinggalin kamu gak apa-apa kan ya? Aku ikut. Kita jenguk Mama sekarang. Jangan dong sayang, jangan gitu dong. Acara kamu ini belum selesai. Kamu saat ini punya tanggung jawab yang besar loh sayang. Ya, jadi mendingan kamu tunggu acara sampai selesai, baru nanti kamu nyusulin aku ya. Gak apa-apa kok ya. Tapi sayang. Udah, gini aja deh. Aku tungguin kamu sampai acara ini selesai. Terus kita ke rumah sakitnya barengan aja. Soalnya kelihatannya kamu cemas banget. Sayang, makasih ya. Kamu udah anggap mama aku seperti mama kandung kamu sendiri. Iya, Mas. Udah malam nih, Jeng. Pasti Rino nggak bakal datang karena udah dihasut sama si Dili. Makanya Jeng, kamu tuh kalau sama anak itu tuh harus tegas, harus punya power. Jangan mau kalah, jangan mau diatur-atur. Ini contohnya saya. Saya ini deket banget sama calon mantu saya. Beruntung banget kamu ya, Jeng. Semoga Satria itu nurut ya sama kamu dan mau dijodohin. Jangan salah pilih kayak si Rino itu. Apalagi sama suster yang tadi. Kalau nggak salah dengar, tadi kayaknya perbincangan itu menunjukkan kalau kalian itu bukan dua orang asing. Jadi itu ya, Jeng. Perempuan benalu yang mendekati Satria. Iya bener. Satria sama suster Sekar tadi itu memang mereka itu deket, tapi karena profesi aja sih, karena memang pekerjaannya memang berhubungan gitu. Tapi kalau dipikir ya, kalau saya disuruh pilih calon mantunya si suster Sekar, ogah banget, saya nggak suka sama dia. Mama gimana keadaannya? Mama nggak parah kan sakitnya, Mah? Maafin kami ya, Mah. Kami datangnya telat, Mah. Karena kan tadi aku harus nemenin si Dila dulu. Dila ini ada acara launching produk kosmetiknya. Nah, Dila itu sebagai brand ambasadornya, Mah. Selalu aja mentingin istri kamu dibandingkan mama. Ingat ya, Rin, surga itu ada di telapak kaki mama. Maaf ya Rino, bukannya Tante ikut mencampur nih urusan keluarga kalian ya. Tante sih kasihan sama mama kamu. Masa mama kamu hidupnya sendirian sih, udah tua loh. Kamu itu seharusnya bawa mama kamu tinggal bersama-sama. Kalian berdua yang ngurus. Tuh, kamu dengar kan Rino? Boleh ya, mama tinggal sama kamu. Maaf Mas, Tante, ada telepon, Dila permisi dulu ya. Istri kamu tuh ya Rino, selalu aja menghindar dan menunda kalau mama ingin tinggal sama kamu. Mama tolong jangan salah paham dulu, Mah. Dila itu bukannya nggak mau jawab pertanyaan dari Mama. Tapi Dila itu angkat telepon karena teleponnya itu dari kliennya, Mah. Dan itu penting. Terus, kamu terus aja bela Dila. Sus, tunggu. Iya, ada apa Mbak? Saya mau nanya kondisi mama saya di dalam. Dia memangnya sakit apa ya Sus? Apa penyakitnya parah? Oh, enggak kok Mbak, enggak ada yang parah. Cuma perlu istirahat sama infus vitamin. Dokter sebenarnya rekomen untuk rawat jalan sih Mbak. Tapi ibunya nggak mau, mintanya dirawat inap. Makasih ya Sus informasinya. Sama-sama Mbak. Sesuai dugaanku, Mama nggak sakit yang serius. Dia cuma mau diperhatiin sama Mas Rino. Jadi kamu yang lagi deket sama anak saya? Hei, kamu itu harus sadar diri. Kalau kamu itu nggak cocok dengan anak saya Rino. Saya minta
kamu putuskan Rino. Kalau kamu tetap tidak mau putusin Rino, saya akan memisahkan kamu dengan berbagai cara.